Hai, bertemu lagi dengan saya Anton Data dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan mengidentifikasi unsur-unsur berita untuk kelas 8. Kalian tentu pernah mendengar sebuah siaran berita dari stasiun radio atau juga menyaksikan siaran berita dari stasiun televisi, dan bahkan mungkin juga pernah membaca berita dari berbagai harian surat kabar ataupun majalah. Nah, dari berita-berita yang kalian bisa peroleh dari berbagai sumber tersebut, tentu kalian bisa membuat batasan apa itu berita. Iya, berita merupakan informasi seputar peristiwa yang luar biasa, yang mana peristiwa tersebut berupa fakta dan disebarkan ke khalayak ramai melalui berbagai media. Dari berbagai berita yang kalian baca ataupun saksikan tersebut, tentunya kalian juga bisa menyebutkan ciri-ciri berita, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktual. Bahwa berita dikatakan faktual itu karena menyajikan suatu informasi yang bersifat nyata atau fakta yang kebenarannya dapat dibuktikan. Kedua, berita memiliki sifat aktual. Apa itu aktual? Aktual berarti bahwa dalam berita tersebut menyajikan kejadian-kejadian yang sifatnya baru, terkini, dan sedang menjadi perbincangan banyak orang. Ciri ketiga, unik dan menarik. Sebuah berita dikatakan unik karena setiap penulis berita atau portal penyedia berita itu tentu memiliki editorial, redaksi, dan bahkan gaya penulisan berita masing-masing yang tentunya berbeda dari yang satu dengan yang lain, sehingga menunjukkan kekhasannya sendiri. Sedangkan berita dikatakan menarik karena menyajikan fakta aktual yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga berita tersebut mampu menimbulkan rasa ingin tahu dari banyak orang untuk membaca berita tersebut. Kemudian ciri yang keempat, menyangkut banyak orang. Artinya berita yang dibuat haruslah melibatkan kepentingan atau keperluan banyak orang. Ciri yang kelima, objektif. Berita yang disampaikan itu adalah benar-benar berdasarkan fakta yang tanpa ada rekayasa dan tidak dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi dari penulis berita. Ciri yang keenam, berita menampilkan tempat dan waktu kejadian. Berita biasanya dilengkapi dengan runtutan waktu atau kronologi kapan dan di mana suatu peristiwa itu terjadi.
Ciri yang ketujuh, berita memiliki bahasa yang menarik. Pada umumnya, berita berisi tulisan yang menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan PUEB. Bahasanya sederhana, namun tetap menarik dan tidak membingungkan ketika dibaca. Berita yang mudah dibaca, mudah dipahami, itu berarti bahwa berita tersebut mudah untuk dikomunikasikan. Nah, setelah kita mengenal pengertian dan ciri-ciri berita, berikut ini kita akan bahas unsur-unsur berita. Sebuah berita itu terbangun oleh beberapa unsur yang dapat kita beri istilah dengan adik Simba. Apa itu adik Simba? Adik Simba meliputi unsur-unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa menanyakan kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Apa yang terjadi dalam berita tersebut, di mana menanyakan unsur tempat, di mana peristiwa dalam berita tersebut terjadi, kapan menanyakan unsur waktu, kapan peristiwa dalam berita tersebut terjadi, siapa menanyakan pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah berita, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut. Mengapa merupakan unsur yang menanyakan sebab terjadinya suatu peristiwa. Mengapa kejadian dalam berita tersebut terjadi? Sedangkan bagaimana menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, bagaimana proses terjadinya gerhana matahari, atau bagaimana kronologis terjadinya kecelakaan tersebut. Nah, selain dikenal dengan adik Simba, unsur berita juga dikenal dengan rumusan 5W plus 1H. Apa itu 5W1H? Yang pertama, what adalah unsur apa yang terjadi. Kemudian W yang kedua, who, menanyakan pihak-pihak yang terlibat. Unsur yang ketiga, why, menanyakan mengapa, ya, atau sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, unsur when menanyakan kapan atau waktu terjadinya suatu peristiwa, sementara where menanyakan tempat, ya, kapan terjadinya peristiwa. How menanyakan bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, sekarang kita cermati contoh sebuah berita berikut ini. Tulungagung, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung memberitahukan bahwa tingkat kesembuhan pasien yang terinfeksi virus mengalami peningkatan sebesar 98%. Hingga berita ini ditulis Rabu 15 Juli 2020, jumlah pasien yang diisolasi hanya tersisa 2 pasien saja. Selama ini pasien yang diindikasi positif corona dikarantina di Rusunawa IAIN Tulungagung. Sebelumnya jumlah suspek positif corona mencapai 240 orang yang berasal dari 18 kecamatan.
Dari jumlah tersebut, 235 diantaranya sudah sembuh dan meninggal 3 orang. Menurut penuturan Wakil Jubir GTTP COVID-19 Tulungagung, perbandingan antara yang sembuh dan yang meninggal masih banyak yang mengalami kesembuhan. Oleh sebab itu, ia berharap bahwa Kabupaten Tulungagung bisa segera menuju zona hijau. Unsur-unsur dalam berita tersebut yaitu what atau apa. Unsur what atau apa dalam berita tersebut yaitu jumlah pasien COVID-19 yang mengalami kesembuhan. Kemudian when atau kapan yang menanyakan unsur waktu dalam berita tersebut adalah hari Rabu tanggal 19 Juli 2020. Sedangkan unsur who atau siapa yang terlibat dalam berita tersebut yaitu Wakil Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Sedangkan unsur where atau di mana yang menyatakan terjadinya peristiwa yaitu di Tulungagung. Sementara itu unsur why atau mengapa dalam berita tersebut yaitu jumlah pasien positif yang tersisa di Kabupaten Tulungagung tinggal 2, sehingga GTPP berharap Kabupaten Tulungagung segera menuju zona hijau. Unsur how atau bagaimana dalam berita tersebut. Berita tersebut tidak menunjukkan adanya proses terjadinya perkara, namun memperlihatkan penambahan jumlah pasien yang sembuh karena diisolasi di Rusunawa IAIN Tulungagung. Ini menunjukkan upaya dalam penanggulangan COVID-19 dengan meningkatkan jumlah pasien yang sembuh. Nah, sekarang sebagai latihan, tentukan unsur-unsur berita dari berita berikut ini. Tabrakan beruntun terjadi di kawasan Ring Road Jalan Gagak Hitam, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada Kamis 14 Mei 2020 petang. Seperti dilansir dari Antara di lokasi, kecelakaan terjadi di sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan 2 unit kendaraan pribadi, 1 unit mobil box, dan 1 unit truk. Pas mau buka puasa tadi kecelakaannya, kata seorang saksi mata Namira. Saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tabrakan tersebut. Sementara petugas kepolisian masih melakukan evakuasi di tempat kejadian perkara. Dari video yang beredar, terlihat sebuah minibus hitam ringsek menimpa minibus lainnya. Nah anak-anak, demikian pembahasan singkat kita tentang unsur-unsur berita. Semoga bermanfaat.